saya David Renal Partogi, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang entrepreneurship dalam pembahasan pokok strategi pemasaran. Secara etimologis, entrepreneur berasal dari bahasa Prancis yaitu entrepreneur, yang dikemukakan oleh seorang ekonom pada abad ke-18 bernama Richard Cantillon. Entrepreneur memiliki makna mengatur, mengorganisir, menjalankan, dan mengusahakan. Kata ini berkembang dan dikenal dengan istilah bahasa Inggris yaitu entrepreneur. Entrepreneur dan entrepreneurship merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris. Entrepreneur artinya pengusaha dan entrepreneurship artinya kewirausahaan. Dalam tata bahasa Indonesia, kewirausahaan berasal dari dua kata, yaitu wira yang artinya pejuang, gagah, berani, dan pahlawan. Kemudian usaha yang artinya kegiatan atau tindakan. Maka secara sederhana dapat didefinisikan bahwa kewirausahaan artinya tindakan berjuang untuk mencapai suatu tujuan. Kewirausahaan di Indonesia memiliki perkembangan, terutama tentang definisi. Seperti kewirausahaan menurut Soeharto Prawiro bahwa kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai suatu usaha dan mengembangkan suatu usaha. Sebelum kita membahas tentang strategi pemasaran, mari kita melihat bagan berikut ini. Melalui bagan ini, kita bisa melihat bahwa strategi pemasaran mengandung 3 unsur. Unsur kesadaran, unsur persepsi, dan unsur tingkah laku. Setiap unsur mengandung 2 konsep. Unsur kesadaran mengandung konsep who dan where. Unsur persepsi mengandung konsep what dan konsep why. Unsur tingkah laku mengandung konsep when dan konsep how. Bagaimana cara kita memahami strategi pemasaran dengan konsep-konsep tersebut? Marilah kita bersama-sama membahas tentang strategi pemasaran dengan konsep-konsep tersebut dalam pembahasan berikut ini. Kita akan membahas tentang 6 konsep dalam strategi pemasaran dengan pola tes sebagai contoh dalam pemaparan materi tersebut. Yang pertama, konsep who. Sebelum memasarkan produk, penjual harus bisa memahami dengan benar tentang produk yang akan dipasarkannya. Selain itu, penjual juga harus bisa menemukan calon-calon konsumen yang tepat yang sesuai dengan pemasaran produknya. Contohnya dalam pemasaran pola tes atau Purpose of Life Assessment. Pola tes adalah produk yang mulai dipasarkan sejak tahun 2017. Secara umum, manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen dalam pemakaian produk pola tes yaitu peningkatan produktivitas dan kepercayaan diri bagi konsumen. Yang kedua, konsep where. Konsep ini mengajarkan bahwa penjual harus bisa melakukan pemasaran produk dengan menemukan sarana-sarana pemasaran yang tepat. Contohnya dalam pemasaran produk pola tes yaitu pemasaran di sekolah, di kampus, di tempat bimbingan belajar, di perusahaan, dan di sosial media. Yang ketiga, konsep what. Ada 2 manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen dalam pemakaian suatu produk. Yang pertama secara fungsional, yang kedua secara emosional. Secara fungsional, manfaat yang dapat dirasakan oleh konsumen dalam pemakaian produk pola tes yaitu yang pertama sebagai sarana bagi konsumen untuk menentukan jurusan pendidikan, baik di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Yang kedua, sebagai sarana untuk menemukan profesi-profesi yang tepat bagi konsumen sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan konsumen tersebut. Yang ketiga, sebagai sarana untuk meningkatkan produktivitas bagi konsumen. Yang keempat, sebagai sarana dalam mengatasi masalah-masalah bagi konsumen dalam menjalankan suatu usaha. Yang kelima, menjadi sarana bagi konsumen untuk mendapatkan kenikmatan dan kepuasan prestasi. Adapun manfaat dari pola tes secara emosional yaitu meningkatkan kepercayaan diri konsumen. Selanjutnya, konsep yang keempat adalah konsep when.
Konsep ini mengajarkan bahwa pemasaran harus dilakukan dengan waktu yang tepat. Misalnya, dalam pemasaran produk pola tes yang tepat yaitu menjelang penerimaan siswa-siswi baru di sekolah dan menjelang penerimaan mahasiswa-mahasiswi baru di perguruan tinggi. Yang kelima adalah konsep why. Konsep ini mengacu pada perbedaan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Sebagai contoh, perbedaan produk pola tes dengan produk lain yaitu produk pola tes memiliki tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan produk jasa psikologi ataupun fingerprint test. Selanjutnya yang keenam adalah konsep how. Konsep ini mengajarkan bahwa penjual harus bisa memiliki kepercayaan diri sebelum memasarkan produk. Karena jika penjual tidak memiliki kepercayaan diri, bagaimana mungkin penjual dapat melakukan pemasaran produk dan membuat konsumen percaya tentang produk yang sedang dipasarkan tersebut. Selanjutnya, konsep how mengajarkan bahwa dalam dunia entrepreneurship ada 3 jenis psikologi, yaitu psikologi penjualan reptil, limbic system, dan neocortex. Yang terakhir, pada konsep how, bahwa konsep ini mengajarkan bahwa penjualan harus dilakukan dengan tujuan memberikan informasi bagi konsumen agar konsumen dapat memiliki suatu produk dengan tepat dan dapat menggunakannya dengan tepat. Demikian pembahasan tentang entrepreneurship dalam pembahasan pokok strategi pemasaran. Saya berharap melalui video ini teman-teman dapat menambah wawasan baru tentang konsep strategi pemasaran. Demikian video ini saya buat. Saya ucapkan terima kasih.